manifestasi terbesar itu akan menghasilkan rasa tenang, rasa damai, rasa nggak khawatir gitu. Karena semua udah ada di dalam. Itu manifestasi terbesar. Jadi ciri-ciri dari manifestasi terbesar itu mulai muncul, itu muncullah rasa ketenangan, rasa plong. Biasanya kalau habis rilis pertama tuh plong dulu tuh, plong gitu, rasanya tuh plong. Nah, muncul rasa plong gitu, rasanya plong. Itu udah manifestasi sebetulnya. Lalu berikutnya setelah plong, ada tenang, ada damai. Nah, sehubungan dengan materi, tentang uang, tentang jodoh, tentang hal-hal lain lah di luar urusan ketenangan, itu hanya efek domino aja. Itu hanya efek tambahan gitu. Bertemu dengan materi, kesadaran. Kamu siapa? Kamu bukan emosi itu. Nah, kesadaran itu. Kamu siapa? Kamu bukan si yang kekurangan itu. Kamu bukan si menderita itu gitu. Kesadaran bahwa kamulah kelimpahan itu. Itu manifestasi terbesar. Manifestasi terbesar itu akan menghasilkan rasa tenang, rasa damai, rasa nggak khawatir gitu. Karena semua udah ada di dalam. Itu manifestasi terbesar. Jadi ciri-ciri dari manifestasi terbesar itu mulai muncul, itu muncullah rasa ketenangan, rasa plong. Biasanya kalau habis rilis pertama tuh plong dulu tuh, plong gitu, rasanya tuh plong. Nah, muncul rasa plong gitu, rasanya plong. Itu udah manifestasi sebetulnya. Lalu berikutnya setelah plong, ada tenang, ada damai. Nah, sehubungan dengan materi, tentang uang, tentang jodoh, tentang hal-hal lain lah di luar urusan ketenangan, itu hanya efek domino aja. Itu hanya efek tambahan gitu. Efek tambahan dari rasa hati kamu udah tenang, udah damai, udah plong. Karena itulah pintu gerbangnya. Kalau kamu belum ketemu sama plong, tenang, damai, bahagia, bersyukur, itu kayaknya mustahil tuh untuk manifestasi berikutnya. Karena dia harus melewati itu dulu. Karena semua goal kamu itu ada di frekuensi gelombang alfa dan theta. Boleh dicatat ya. Alfa dan theta, dia ada di gelombang itu. Jadi kalau temen-temen belum bisa masuk ke situ, susah masuk ke goalnya. Ketangkep nggak? Ketangkep ya? Jadi, untuk cerita manifestasi, itu ada di frekuensi plong, tenang, damai dulu, baru terjadi yang lain. Nah, untuk teman-teman yang lain kan banyak nih yang japri aku, yang ngobrol juga sama tim, kasih tahu aku juga dalam bentuk pertanyaan, TVB aku belum manifest. Padahal sebetulnya kalau misalnya mau dicek lebih dalam, coba untuk semua yang hadir nih 452 orang. Udah ada belum yang manifest plong, tenang? Kalau ada yang belum, yang belum boleh raise hand nggak? Yang belum boleh raise hand nggak? Aku mau tahu. Yang belum ketemu tenang, damai, raise hand. Ada ya beberapa ya. Oke. Yang belum, karena itu pintunya tuh. Menuju manifest berikutnya, pintunya tuh tenang, damai. Kenapa tenang, damai? Balik lagi ke cerita bab 1 kita. Sadari siapa dirimu. Kalau masih belum ketemu itu, ini ada beberapa ya, ada 5 orang ya, ada 5 orang ya dari alumni yang hadir sekarang. Saranku, lihat lagi materi bab 1. Ya, saranku lihat lagi materi bab 1. Siapa diri kamu, lalu bisa lanjutin lagi daily rutinnya untuk rilis. Ya,
Ada rasa apa yang muncul naik ke permukaan? Rasa yang muncul itu rilis. Rasa yang muncul itu izinkan hadir naik ke permukaan. Jika di titik sekarang kamu belum ketemu plong, belum ketemu tenang, belum ketemu damai. Karena itulah manifestasi terbesar. Kesadaran, kamu ketemu, lalu ketenangan, kedamaian. Kamu ketemu itu manifestasi terbesar sebetulnya. Di luar itu efek tambahan sebetulnya. Baik itu uang, rumah, jodoh, mobil, itu juga perlu. Karena biasanya kita ikut kelas kan terdorongnya dari dorongan goal-goal itu kan. Dorongan goal lunas utang, dorongan goals pengen jodoh, dorongan goals masalah selesai. Dorongan-dorongan itu tentunya yang memicu ikut kelas gitu. Tapi jika pintu gerbang utamanya tentang rasa hati tenang, rasa hati plong, yang dulunya reaktif gitu ya, kalau ada apa-apa senggol bacok gitu ibaratnya. Sekarang udah enggak, berarti sebetulnya kamu udah manifest. Kalau seandainya dulu kamu emosional, dulu kamu emosian, dulu kamu marahnya cepet gitu ya, pokoknya sumbu pendek gitu. Sekarang udah mulai berkurang nih. Itu udah manifest sebetulnya. Ya, udah bisa sedikit ngukur-ngukur nih ya, dari pembelajaran kebersamaan kita sampai dengan saat ini, bedanya ada nggak gitu. Udah mulai bisa ngukur. Suka nggak nyaman, soalnya banyak yang gibah. Ini pembahasan kita kemarin ini. Di daily routine ya Abundant Revolution itu, yang pertama itu adalah terima semua realita. Kalau seandainya kamu ke-trigger, rilis. Lalu mulai kurangi, mengeluh, mulai kurangi. Komentar terlalu pedas, istilahnya mulai kurangi. Gosip, mulai kurangi. Gibah, gosip, ngegosipin suami kamu, pasangan kamu, anak kamu, ibu kamu, digosipin semua. Daripada ngegosipin, lebih baik sadari ada rasa yang gak nyaman di kamu rilis, duduk. Kenapa nggak boleh gosip? Karena ketika kamu memfokuskan terhadap sesuatu yang kamu nggak suka, kamu omongin terus, omongin lagi, itu repetisi namanya. Kamu kayak ngasih energi ke situ, besar sekali energi itu dikasih. Energinya besar dikasih, looping lah yang terjadi. Gitu. Ya, buat semua alumni, pahami lagi daily routine ya. Kalau masih ada yang belum merasakan manifest, saranku mulai pelan-pelan buka lagi bab satunya. Pelan-pelan buka lagi bab satunya. Pelan-pelan lihat lagi apa yang masih kamu rasakan di titik sekarang. Kamu duduk merasakan rasa itu, izinkan terima, 5 menit aja duduk. Lalu izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Kemarin tuh kita udah sedikit bocorin tuh cara rilis simple. Ada yang tahu nggak? 1, sadari. 2, terima. 3, lepaskan. Ya, coba ada yang bantu ngetik di sini nggak buat teman-temannya? 1, sadari. 2, terima. 3, lepaskan. Ya, teh aku sering muncul, teh. Ntar muncul lagi. Ya, kenapa muncul lagi, dan muncul lagi? Umur kita udah berapa? Belajar rilisnya baru beberapa bulan. Sedangkan lapisan emosi udah berapa tahun numpuknya? Ayo, perenungan nih. Lapisan emosi udah berapa tahun tuh numpuknya, debunya nggak disapu-sapuin ibaratnya. Jadi ibaratnya lapisan endapan emosi, ini ada lapisan lagi, ini ada lapisan lagi, terus lapisan itu berlapis-lapis. Seperti bawang bombay, mirip seperti bawang bombay. Berlapis-lapis dia. Ya, pahami sama teman-teman semua bahwa lapisan endapan emosi ini berlapis-lapis. Jadi satu kali kamu rilis, ya udah enjoy prosesnya. Selebihnya ada proses berikutnya. Kamu tenang. Berikutnya lagi, muncul lagi. Ya nggak apa-apa. Rilis lagi.
nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir sama apa yang menjadi ritme prosesnya kamu.